2024, Pak. Ya. Tahun lalu. Tahun yang seperti apa untuk Labs Indonesia? Ya, tahun 2024 kita mencatatkan memang sedikit pertumbuhan dibandingkan 2023, tetapi sedikit di bawah ekspektasi kami karena 2024 kita tahu itu adalah kemarin tahun politik, sehingga banyak proyek-proyek yang kami harapkan bisa terwujud di 2024 harus tertunda ke 2025. Ya, untungnya memang di 2025 ini di Q1 agak telat sedikit, tapi mulai bergerak, mulai jalan proyek-proyek pengadaan itu, dan kita lihat makanya pencapaian Q1 year on year 2024 dengan 2025 kita bisa growth cukup signifikan, 16% ya. Kalau untuk klien Anda sendiri, Yes. itu biasanya government kah, bisnis, atau seperti apa, Pak? Mostly karena kita banyak menjual produk-produk pemeriksaan untuk infectious disease. Dan itu adalah produk-produk yang menjadi concern dari pemerintah. Betul. Jadi kontribusi pemerintah dibanding swasta kurang lebih sekitar 60-70% untuk pemerintah. Oh, rumah sakit pemerintah atau Yes. 30%-nya adalah rumah Swasta. sakit swasta. Ya. Mengenai competition maps gitu ya. Yang terpenting adalah industri hulunya itu memang harus kuat ya, Pak ya. Betul. Tapi Bapak tetap berhasil menjaga TKDN selalu di atas 40%. Ya. Jadi memang TKDN pastinya berdasarkan, karena di Indonesia penentuan TKDN berdasarkan cost basis. Nah, kita menjaga supaya ada part yang kita memang pengadaannya dari lokal. Dan kita melalui tim R&D kami terus berusaha meningkatkan TKDN kami. Jadi kita melatih tim R&D untuk terus bagaimana mengembangkan. Kita bekerja sama dengan para peneliti, para ahli lokal untuk bagaimana bisa mencari substitusi dari produk-produk bahan baku impor. Jadi memang ada komitmen itu untuk selalu dijalankan. Yes. Supaya ditambah lagi kita berharap bersama industri hulu untuk kesehatan akan semakin menguat dan semakin Yeah. baik. 2025 ini untuk business development roadmap akan seperti apa, Pak? Ini mungkin sudah bulan Mei ya, jadi mungkin 7 bulan lagi apa yang rencananya akan dikembangkan oleh Labs? Jadi Labs sendiri secara revenue year on year kita berharap minimal kita bisa growth 30% versus 2024. Dan kita terus berfokus pada produk-produk yang saat ini adalah produk-produk jagoan kami, yaitu produk-produk kit PCR ya, dengan brand INA. Jadi kita selalu menggunakan brand INA di depannya sebagai produk Indonesia. Kita ada brand INA TB, kemudian ada brand INA HPV, jadi INA TB untuk pemeriksaan TBC, INA HPV untuk pemeriksaan HPV. Kemudian kita juga sedang mengembangkan. Kemudian nanti ada produk-produk lain, yaitu produk untuk pemeriksaan hepatitis. Dan kita juga sedang mengembangkan untuk pemeriksaan HIV. Dan masih banyak penyakit-penyakit infeksius lainnya. Dan kita juga sudah menyiapkan. Contohnya kemarin waktu Indonesia sempat heboh karena adanya monkeypox. Karena kita sudah punya anak perusahaan yang memproduksi sendiri reagen-reagen PCR tersebut, kita langsung bisa memproduksi. Dan kemarin waktu Indonesia sebagai penyelenggara Asia Afrika, konferensi Asia Afrika, produk kami salah satu yang dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk membantu endemi monkeypox di Kongo. Wow, jadi memang sudah ada juga penggunaan yang signifikan di luar negeri ya, Pak ya? Yes. Pasar ekspor Anda seperti apa, Pak? Saat ini kami sedang mengembangkan terus, jadi kami baru saja mendapatkan ISO 9001, kami sudah mendapatkan ISO 13845, kemudian pastinya sebelumnya kita sudah punya CPAKB, ya. Jadi kita akan terus mengembangkan, dan satu lagi kita juga dalam proses untuk WHO recommendation. Nah, kalau ini semua sudah terlengkapi, pastinya kita tidak hanya menyasar market Indonesia. Betul sekali. Karena kita mau mendukung tadi kemapanan kesehatan Indonesia, kita mau juga menggarap market keluar. Oh, saya satu lagi yang kelupaan. Mungkin sekarang adalah yang menjadi tren adalah masalah halal certification. Iya, betul. Kami pun sedang dalam proses untuk mendapatkan halal certification. Karena kenapa? Karena kami menyasar bahwa produk ini harapannya akan digunakan di negara-negara Muslim.
Karena Indonesia dalam hal halal certification itu diakui secara dunia. Pasar yang prospektif, Pak. Yes. Jika nanti WHO sudah recognize, lalu ISO 9001, ISO 1385, halal certification, berarti kan nggak ada lagi nih yang akhirnya setting you apart dari produk-produk Alkes lain. Yes. Justru malah harus melebarkan sayapnya ke pasar ekspor lebih ekspansif, lebih agresif. Pasar ekspor yang prospektif di mata Anda negara apa, Pak? Mungkin karena kedekatan tadi saya bilang Muslim countries, berarti adanya berarti di Timur Tengah, negara-negara Afrika, itu akan menjadi potensial market bagi kita. ASEAN seperti apa? ASEAN pun ya pastinya. Oke. Jika Anda bisa melakukan produk analisis lah ya, self evaluation dan analisis untuk produk Anda gitu ya. Dari segi competitor map ataupun juga dari segi competitive analysis untuk produk Anda, apa yang masih menjadi suatu unsur yang masih bisa dikembangkan lagi untuk produk yang sekarang sudah Anda ciptakan? Ya, pastinya tadi saya bilang, kita harus meningkatkan persentase dari TKDN-nya. Artinya kita harus mencari sumber-sumber bahan baku yang bisa diproduksi secara lokal supaya nilai presentasinya bisa meningkat. Dan itu memang masih terkendala adalah bagaimana Indonesia industri hulunya bisa bertumbuh. Dan itu pasti perlu bantuan dari pemerintah sebagai regulator untuk memberikan insentif-insentif kepada investor dari luar supaya mereka mau berinvestasi di Indonesia membangun industri hulunya. Karena kita masih perlu bantuan itu pastinya. Inovasi teknologi atau produk baru yang akan dikembangkan perusahaan untuk memperkuat daya saing di pasar Alkes nasional. Tadi mungkin sudah disebutkan beberapa. Tapi untuk inovasi teknologi, apakah ada yang digunakan tersendiri untuk produk-produk yang ada secara spesifik, Pak? Kami saat ini kan memang baru mulai dan sudah memproduksi sebetulnya, tapi kita akan terus kembangkan. Kalau kemarin PCR kebanyakan itu Indonesia masih ada masalah dalam bagaimana running mesin PCR karena keterbatasan pengetahuan dan skill dalam menggunakan PCR. Makanya kita berfokus untuk mengembangkan mesin POCT PCR yang ibaratnya orang dengan pendidikan terbatas pun tapi bisa menjalankan mesin itu. Jadi kita mengedepankan adalah easy to use. Nah, itu yang akan kita kembangkan terus.